Pemirsa, rumah pemotongan hewan hingga hari terakhir waktu berkurban ini masih menyembelih ratusan ekor sapi. Selain penyembelihan, seluruh daging langsung dikemas untuk memudahkan pendistribusiannya. Pada hari terakhir waktu kurban di Hari Raya Idul Adha, ada 230 hewan kurban yang dititipkan untuk disembelih di rumah pemotongan hewan RPH Dharma Jaya Cakung, Jakarta Timur. Selama waktu penyembelihan atau hari tasyrik, RPH Dharma Jaya sudah menerima 800 kurban untuk dipotong, baik nasabah swasta maupun nasabah BUMN. Jumlah pemotongan hewan meningkat di tengah pandemi COVID-19 sekitar 60% dibanding Hari Raya Kurban tahun sebelumnya. Pak, ada penurunan jumlah nggak Pak dibanding tahun lalu ada pandemi ini yang pemotongan di sini? Kalau pemotongan pasti meningkat karena kan Jakarta kan difokuskan di sini, di ruang potong sini. Tapi kalau pembelian sapinya sendiri, kita kan juga jual sapi, itu memang menurun. Oh, jumlah pembelinya? Jumlah pembeli sapinya menurun. Oh, untuk pemotongannya meningkat ya? Untuk pemotongannya meningkat. Berapa persen Pak kira-kira? Untuk apa nih? Peningkatan pemotongan di sini? Pemotongan ya, itu hampir berapa persen? 60%. Selanjutnya, seluruh daging kurban yang sudah dikemas akan diantarkan ke lokasi pengantaran untuk dibagikan ke warga yang membutuhkan. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Ya, lalu apakah pemotongan hewan kurban ini masih berlangsung di RPH Dharma Jaya? Segera kita bergabung dengan reporter Cornelia Ami yang ada di sana. Ami, apakah masih ada hewan kurban yang belum disembelih hingga sore hari ini, Ami? Iya, selamat sore Sofyan dan juga pemirsa. Ini hari terakhir untuk pemotongan hewan kurban di RPH Dharma Jaya. Tadi juga untuk aktivitas pemotongan hewan kurbannya ini sudah berlangsung sejak pagi tadi hingga siang hari. Nah, ini kalau ditanya masih atau tidak prosesnya, ini tentu sudah selesai karena ternyata proses pemotongan hewan kurban ini tadi untuk hari ini, hari terakhir dilakukan pada pukul 6 pagi hingga pukul 12 siang tadi. Nah, lalu seperti apa kemudian langkah dari pihak RPH Dharma Jaya ini untuk kemudian sterilisasi, penyemprotan disinfektan, mungkin untuk membersihkan area rumah potong hewan ini pasca pemotongan di Hari Raya Idul Adha? Kita langsung saja tanyakan. Di sini sudah ada bersama dengan saya ada Bapak Adam Alibuto sebagai Direktur Usaha PD Dharma Jaya. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ami. Iya, Pak Adam, langsung aja, ini kan sebetulnya proses pemotongannya sudah selesai begitu Pak ya. Nah, untuk kemudian penyemprotan disinfektan, kemudian sterilisasi, ini kemungkinan apa yang akan dilakukan untuk area rumah potong hewan ini Pak nanti? Ya, setidaknya kami ada 2 area besar yang akan kami bersihkan. Yang pertama area kandang dan sekitarnya, yang kedua area RPH. Dan tentunya kami akan lakukan pada malam hari setelah semua proses kita selesaikan. Demikian. Oke, artinya baru akan mulai malam nanti begitu Pak karena ya? untuk di kandang masih ada jadwal pemberian pakan sapi. Sebelum itu kita kasih makan dulu. Oke, ini kan artinya sapi yang di belakang kita ini Pak, ini yang enggak dipakai untuk potong kurban kan Pak? Betul. Ini nanti yang masih akan dikasih makan gitu ya Pak ya? Nah, untuk kemudian distribusinya Pak, ini kan pemotongan sudah selesai dari pukul 12 atau 1 siang tadi. Distribusinya seperti apa sejauh ini berlangsung? Yang terakhir nih, untuk hari terakhir ini. Tadi kami masih menerima 4 tambahan hewan kurban lagi dan sudah kami lakukan pencacahan dan distribusinya langsung kepada panitia kurban tersebut. Dan ini masih ada sekitar 500 sampai 700 paket kurban yang sudah kami distribusikan melalui panitia. Iya, nah untuk kurban sendiri Pak, untuk evaluasinya ini kan sudah selesai. Di tahun ini dibandingkan dengan yang tahun lalu ini seperti apa Pak evaluasinya Pak? Untuk jumlah penjualan hewan kurban terjadi penurunan sekitar 20%. 20%. Tapi untuk pemotongan naik 60%. Pemotongan naik 60%. Dan kalau kita lihat kondisi kandang, Mbak Ami sudah sepi ya. Sudah sepi meskipun masih ada sisa-sisa sebagian di belakang. Kalau kita lihat dari data yang ada 1.705 ekor sapi yang keluar dari kawasan RPH Cakung ini ke eksternal. Sementara untuk yang dipotong ada 809 ekor tepatnya. Kalau kita lihat di proses kandang, maka yang tersisa saat ini sekitar 500 ekor lagi. Dan yang kemudian akan kami coba untuk bagaimana menghasilkan suatu produk yang bisa punya value added seperti itu. Nah, 500 ekor ini tidak hanya milik Dharma Jaya saja, tetapi milik nasabah
penyewa kandang Dharma Jaya. Nah, kalau untuk Dharma Jaya sendiri tersisa hanya 41 ekor. 41. Nah, kalau di total ada sekitar penurunan 17%. Itu untuk sapi yang tidak terjual. Tidak terjual. Ya. Nah, Pak, tapi kalau dari hari pertama Idul Adha ini artinya tanggal 31 Juli sampai dengan saat ini kira-kira untuk skemanya sendiri yang paling banyak keluar itu sapinya tuh di tanggal-tanggal berapa, Pak? Makin kesini makin murah kan, harusnya orang-orang makin banyak juga sebetulnya yang beli untuk potong. Kami tadinya berpikir bahwa akan ada konsumen yang membeli kembali hewan kurban. Tetapi ternyata dalam waktu tersisa setelah hari H tidak banyak konsumen yang datang ke tempat kami untuk berbelanja hewan kurban. Padahal harganya turun ya Pak ya? Betul, harga turun, tetapi tidak ada pembelian yang signifikan itu ya. Setelah H-1 praktis tidak banyak lagi pembeli yang datang. Mereka fokus lebih kepada bagaimana datang untuk memotong. Oke. Artinya masih banyak di hari H ya, berarti tanggal 31 ya. Meskipun secara total pemotongan lebih banyak di hari kedua. Kenapa? Karena kita memulai lebih pagi, jam 6. Kalau hari pertama kan setelah sholat Idul Adha kita mulai pemotongan jam 9 pagi. Betul. Nah Pak, tapi ini kan seharusnya untuk hari terakhir ini selesainya tuh sebetulnya bisa sore hari, tidak siang hari. Nah ini kenapa Pak kemudian bisa dipadatkan sampai selesainya siang hari gini Pak? Ada beberapa faktor ya Mbak Ami. Yang pertama adalah kami mempercepat mulai proses penyembelihan. Yang tadinya jam 9, jam 6 pagi. Kemudian ada penambahan jumlah tenaga deboning, yaitu tenaga untuk merontokkan daging dari tulang. Nah, ini kita datangkan dari Cianjur untuk menambah percepatan proses deboning yang kami lakukan. Seperti itu. Nah, itu Pak, mereka yang datang dibawa dari Cianjur untuk tenaga manusianya sendiri untuk deboning itu udah dicek juga kesehatan dan semua dan lain-lainnya Pak? Pasti. Karena di tempat asal mereka pun dilakukan pengecekan kesehatan. Oke. Nah, untuk penambahan tenaga motong sendiri, tenaga deboning sendiri itu baru di hari ini atau kemarin-kemarin di kedua, H+ mulai juga hari sudah? kedua, ketiga, dan keempat. Hari pertama mereka masih bertugas di tempat yang asal mereka. Oke, kalau gitu. Artinya untuk penjualan tadi mungkin menurun juga, tapi pemotongan naik 60%. Artinya kesimpulannya seperti itu ya Pak ya? Dan pemotongan yang tadinya 20 ekor per jam bisa menjadi 30-35 ekor per jam. Karena ada tadi penambahan dan semakin meningkat keahlian tim pencacah kami. Semakin biasa ya. Betul, makin terbiasa untuk mencacah. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Adam sudah berbagi informasi dengan TV One. Tadi pemirsa kita sudah sama-sama dengarkan, ternyata meskipun di belakang saya ini Anda masih bisa lihat ini masih ada sapi-sapi yang tersisa, tapi ini tidak akan digunakan untuk pemotongan kurban di hari ini. Meskipun ini kan masih hari terakhir sebetulnya untuk umat muslim bisa melakukan pemotongan kurban, tapi yang di belakang saya sebetulnya ini adalah sapi-sapi impor begitu yang nanti akan dipotong untuk jadwal pemotongan harian, jadi tidak bisa digunakan untuk pemotongan kurban. Tadi juga sudah disampaikan bahwa nanti proses sterilisasi, disinfeksi juga akan dilakukan di akhir hari ini, di malam hari, supaya seluruh proses pemotongan yang sudah dilakukan sejak pagi tadi hingga siang tadi, ini betul-betul bersih, betul begitu. Jadi supaya untuk proses jadwal pemotongan harian mulai besok ini juga dapat berjalan dengan normal dan tidak kemudian menambah jumlah kasus positif di rumah potong hewan. Sementara seperti itu, Sofyan, kembali pada Anda di studio. Baik, Cornelia Ami langsung melaporkan dari Rumah Pemotongan Hewan Cakung, Jakarta Timur.